Kamu udah marah ya? Bicara baik-baik. Kenapa waktu itu kau kabur? Kenapa kamu mendadak bertanya hal itu? Pembohong. Kau yang pembohong. Waktu itu kau berbohong padaku. Aku juga masih ingat. Kau mau kemana? Hei! Jiang He. Ya, tapi yang masalah ini aku belum mengerti juga seperti itu. Apa semuanya sudah hadir? Sudah? Baik. Rekan-rekan, Kabupaten memanggil kader tingkat rendah datang ke sini untuk membuka kursus tertutup. Ini keputusan besar. Tapi soal apa yang kita pelajari dan bagaimana kita belajar, aku sendiri tidak punya hak untuk bicara. Tapi aku sudah mendapatkan orang yang tepat untuk mengajari kita semua. Apa kalian mengerti? Iya. Baik. Baiklah, kita sambut dengan tepuk tangan. Silakan. Baiklah. Selamat datang dan selamat bekerja keras. Iya. Ada apa? Aku sudah umumkan peraturannya. Benar kan? Apa ada yang keberatan? Ada? Perhatikan dia. Baiklah, aku serahkan padamu. Silakan. Sebenarnya saya dipercayakan oleh sekretarisi untuk mengajar di sini selama 2 hari ini. Daripada dikatakan mengajar, lebih baik dikatakan berdiskusi. Yang ingin aku bicarakan hari ini adalah revolusi mental. Kunci dari revolusi mental ada pada revolusi. Menurutku, jika Yiwu mau berkembang, maka harus ada terobosan dalam cara berpikir. Sekarang seluruh negara sedang berkembang. Yiwu juga tidak boleh ketinggalan. Ayo, cepat. Letakkan di situ dengan baik, ya. Lebih banyak uang. Ayo lagi. Ayo cepat. Ini satu lagi. Ayo. Kau boleh bertanya padaku, tapi tolong jangan panggil aku guru. Apa yang kau ajarkan beberapa hari ini, apa sesuai dengan kehendak Beijing? Jujur, aku punya teman yang bekerja di surat kabar Beijing. Begini, dalam 2 hari ketika People's Daily diterbitkan di Beijing, aku akan ambilkan satu untuk kau lihat. Kau mau? Ya, baiklah. Ayo. Iya. Akan dipilih. Agak lurus. Semuanya bagus. Sini lihat. Semuanya bagus. Ini hasil kerajinan tangan kami. Bisa saja. Kita akan menghidupkan pasar ekonomi Yiwu. Oh ya. Betul kan? Ayo. Ayo Takwa. Ya, letakkan di situ. Ayo. Jual semuanya. Habiskan. Berikan padaku. Kerja ini akan jadi lebih mudah dan mudah. Aku harap kalian semua dapat berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Ya, sebenarnya kalau aku setuju. Kalian semua sudah datang? Saya juga seperti itu. Luar biasa. Hari ini, aku ingin menunjukkan laporan berita kepada kalian. Administrasi negara dalam bidang industri dan perdagangan mengadakan pertemuan pasar komoditas nasional di Wuhan. Aku tidak akan membaca koran ini sekarang. Kalian bisa membacanya setelah pulang ke rumah. Hari ini adalah pelajaran terakhir kita. Dan aku ingin mengubah cara mengajarku. Jangan duduk di sini. Ayo keluar. Kita pindah kelas ke ruangan yang lebih besar, oke? Baiklah. Ayo, kita pindah. Ayo kita pindah. Ayo kau Ayo cepat. duluan. Kita pindah sekarang. Ayo. Kita keluar ruangan. Ayo. Ayo,
silakan semuanya. Makanya hari ini aku akan membawa kalian berkeliling ke pasar untuk melihat situasi pasar. Kalian lihat, potongan-potongan kain itu adalah limbah dari pabrik negara setelah revolusi industri. Dan limbah yang terbuang itu dapat diubah menjadi pel yang berkualitas tinggi dan murah. Betapa bagusnya hal ini. Jadi, masyarakat kita bisa pintar. Hanya mereka yang bisa mempunyai motivasi dan kreativitas seperti ini. Kalian bisa mendapatkan sesuatu dengan berjalan-jalan. Kita teruskan berjalan-jalannya. Ini benar-benar menghubungkan teori dan praktek. Mudah-mudahan semuanya terjual habis hari ini. Ya, ayo. Berapa banyak yang sudah kau jual? Terjual semua. Oh, Malah yang terakhir tinggi sekali harganya. benarkah? Kenapa tidak dihitung dulu? Tidak takut aku menipumu? Kau berani? Hah? Aku butuh uang. Aku ini tidak butuh orang. Kakak! Hah? Adikku, ini, ambillah. Beritahu warga untuk mengambil uangnya. Iya. Aku akan bagikan uang pada Oh, mereka. iya, iya, baiklah. Sudah ya, aku pergi. Ya. Ibu, waktunya makan. Iya, Benar-benar sudah berubah. Pemerintah benar-benar mendukung orang-orang untuk menghasilkan uang. lihat ayahmu. Setelah ikut kursus 3 hari, sekarang sudah berubah. Ayah, apa sekarang ayah menyesalinya? Kalau dulu ayah memegang teguh prinsip ini, kita pasti berkembang. Apa namanya? Di Wuhan? Jalan Hanceng. Iya, benar. Kita pasti lebih berkembang. Memang ada orang-orang pintar seperti ini melihat bisnis sapu pel ini, ha? Ini benar-benar mudah digunakan. Hah. Kenapa kalian tertawa? Kalau aku lihat, tidak ada yang istimewa dengan pelan itu. Semua orang di sini bisa membuatnya. Kalau ada orang berbakat di kampung kita, aku akan berikan jabatan kepala camat padanya. Posisi kepala camat, aku tidak berminat. Aku bilang padamu ya. Ibu, jangan lanjutkan. Ada apa ini? Rahasia apa yang kalian sembunyikan? Ayo dimakan lauknya, itu masih hangat. Jangan khawatir. Jangan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan akan mendapatkan bagiannya. Aku telah mencatat semua yang kalian kerjakan di sini. Baik, Pak Takwang. Tapi kamu harus adil ya. Jangan sampai lupa catatannya. Hei, aku sudah mencatat semuanya dengan jelas di buku catatan. Kau ini mau aku mencatat lebih banyak untukmu ya? Jangan mimpi lah. Ya, baik. Iya. Cepat sedikit ya. Bagianku. Sini. Ya, ya. Ini aku kerjakan. Aku juga ingin Bekerja? cepat. Iya. Menyenangkan sekali ya. Semua Ya, sudah, ya. Pak. Hasilnya. Bekerja siapa? Oh iya. Dapat sedikit penghasilan sekarang. Bentar ya. Tolong dicatat ya. Sini, sini. Berapa yang bisa aku Aku dapat? berapa ya? Tapi itu dia. Paman. Paman, Kau, ini kau jangan menyalahkan ini- dia. Itu sebenarnya aku. Ayo pergi. Ayo, teruskan membagi uangnya. Ayo.
Ya. Habis Sudah sampai. Seharusnya tidak begitu. Ayo cepat kita ke sana. Ya, Jangan sampai di sini. kan ini juga urusan papa. Tanggung jawab kita juga, Ya. bukan? Seharusnya orang seperti kau dijemput dengan mobil, tapi aku tidak punya mobil, jadi aku menjemputnya dengan sepeda. Di sini semua nyaman. Ayolah, biar kutunjukkan tempat tinggalku. Tidak apa-apa. Ayo, lebih cepat lagi. Letakkan di situ saja ya. Ayo ke sana. Aduh, tempatku benar-benar berantakan. Biar aku bereskan dulu. Ayo, ke sini, ke sini. Kau duduklah dulu. Duduklah. Kau punya banyak buku ya? Kau sudah baca semuanya? Belum, pekerjaanku sangat sibuk. Jadi aku harus mencoba meluangkan waktu untuk membacanya. Aku boleh tidak pinjam beberapa buku? Tentu saja. Kau boleh mengambil berapapun yang kau mau. Kalau tidak, kau boleh pindah ke sini malam ini. Aku bekerja di pagi hari. Di malamnya kita bisa mengobrol dan kau boleh membaca sepuasnya. Bagaimana? Hah? Boleh ya? Memangnya siapa yang melarangmu? Apa begitu bagus? Bagus. Apanya yang Terus tidak aku bagus? tidurnya di mana? Langit sebagai selimut dan tanah sebagai tempat tidur. Kau boleh tidur dimanapun. Aku bilang padamu ya, kau bilang begitu karena kau belum nikah. Kalau kau sudah punya istri dan anak, aku yakin kau tidak akan bicara seperti itu. Kau sudah punya pacar belum? Ya. Oh? Apa pekerjaan kakak ipar? Di mana kalian saling kenal? Kau lebih heboh dariku. Sudah memanggilnya kakak ipar. Dia adalah teman kuliahku. Dan dia berasal dari Beijing. Hei, kau beruntung sekali kuliah. Dapat sertifikat, juga dapat istri. Apakah segala sesuatu dalam pikiranmu harus ada nilainya? Aku sangat senang sampai melupakan hal penting. Oh ya, aku harus mengucapkan selamat padamu. Apa? Dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh orang Hong Kong. Kong Si Fa Choi. Kata-kata ini juga kau ucapkan. Sini. Kau telah memenangkan perjuangan pertama dalam penjualan sapu PA. Ini adalah hadiah untuk Kampung Chan, juga merupakan hadiah besar untukku. Akan kutunjukkan sesuatu. Lihat. Wah, apa ini? Perhatikan. Namaku juga ada di sini. Tentu. Kenapa tulis nama aku? Aku bukan seorang pengusaha. Aku cuma pedagang kecil. Kau tidak boleh merendahkan dirimu. Orang lain mungkin merendahkan kita, tapi kita tidak boleh. Kami bergantung pada kalian untuk membuat air kotor menjadi air bersih. Apakah kau tahu itu? Kau bacalah. Oh ya, aku akan mengambil makanan dari kantin. Kita adalah dua saudara, harus minum sepuasnya. Malam ini aku ada janji. Aku ada janji bertemu. Aku bertemu dengan. Laki-laki atau perempuan? Kau jangan bilang ya, biar aku tebak. Luo Yusuf. Dari mana kau tahu? Aku bahkan tidak perlu menebaknya. Apakah ada orang lain di dalam hatimu? Jadi aku berpikir untuk pergilah, ayo. Baiklah, jadi aku ambil bukunya dulu dan Iya, besok tentu. aku pindah ke sini ya. Sudah pergi sana. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa kau seperti itu? Tidak kenal aku lagi? Aku hampir tidak mengenalimu. Ayo, masuklah. Ini lumayan tinggi, tumbuh besar ya. Tahun lalu hampir mati terserang cacing. Ayo masuk.
Apa kau bisa membantuku memasak, potong sayur? Baik. Kenapa kau tidak mau makan? Dari tadi kau duduk saja di sini. Kalau ada apa-apa bilang padaku. Kalau Chen Qianghe tidak pulang, aku belum mau makan. Ini sudah malam. Bulu ayam juga belum pulang. Batangnya sudah patah. Tapi itu sudah aku perbaiki. Siapa yang patahkan? Seorang warga kampung Chen. Pamanmu Jin Sui. Kau pernah pergi ke kampung Chen untuk mencariku? Baiklah. Tidak usah bicarakan itu lagi. Duduklah. Ya. Ayo kita bersulang untuk kerjasama kita yang kedua kalinya. Apa rencanamu selanjutnya? Aku sengaja buat makanan yang banyak karena aku sudah mengundangmu. Aku juga butuh saran darimu. Ide apa? Ya, tentang bisnis. Aku pernah pergi ke Guangzhou dan aku bertemu dengan orang Hong Kong di sana. Dia cerita denganku tentang berburu emas di Amerika. Apa kau tertarik untuk mendengarkannya? Iya, teruskan. Ayo cepat masuk. Iya. Hei, tidak usah ikut campur urusan anak. Xiaoko, Ayah, panggil Chen Takuang kemari. Ayah bicara apa? Chen Takuang. Ayah, aku... Paman, aku... Takuang, apa kau tahu? Di mana Chen Qianghe? Aku tidak tahu. Setelah membagikan uang dia kenapa? Dia kemana? Lui Yichu mengundang dia untuk makan di rumahnya. Kau susul dia. Suruh dia pulang secepatnya. Paman, aku tidak tahu di mana Lui Yichu tinggal. Bagaimana aku memanggilnya? Kau tidak tahu di mana dia tinggal? Kau dan ayahmu
pernah ke rumahnya mengisi stok barang. Aku masih ingat itu. Jangan pura-pura bodoh. Pergilah! Baik. Kalau dia tidak mau pulang, bilang aku sakit. Dia membuka sebuah hotel dan menjadi perhatian orang-orang yang berburu emas di sana. Dan di saat yang bersamaan, dia juga menjual alat-alat untuk berburu emas. Pada saat itu banyak orang yang tidak menghasilkan uang. Jadi mereka pergi ke sana dan membawa impian akan menjadi kaya dalam sesaat. Tapi pada akhirnya mereka pulang hanya dengan tangan kosong. Banyak yang mati di sana. Jadi aku harus fokus pada grosir ya? Orang-orang yang punya bulu ayam akan barter dengan gula buatanku. Mereka itu adalah sasaranku. Jadi aku harus stok barang yang banyak. Mati lampu lagi. Kalau begitu, hari ini kita makan seadanya saja. Kalau aku sudah punya uang yang banyak, aku pasti akan traktir kau makan. Apa maksudmu? Kau membagi semua uangmu pada warga Aceh, kan? Itu kebaikanmu. Dan ini kebaikanku. Aku tidak mau. Ambil saja. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Tidak. Atau begini saja. Ini kita jadikan modal untuk bisnis kita selanjutnya. Dan kau akan mendapatkan setengah dari itu. Kau sudah banyak berubah. Dulu kau seperti anak kecil, tapi sekarang kau... Sekarang aku seperti apa? Hari itu kau mengatakan padaku tentang impianmu. Dan apa kau tahu apa impianku selama ini? Seperti sekarang ini. Bisa duduk dan makan bersama denganmu. Minum sedikit alkohol, dan kita berdua bisa bernyanyi bersama. Bambu kecil. Tidak, aku tidak akan menyanyikan lagu itu. Sekarang ada lagu yang lain. Aku nyanyikan untukmu ya. Makan ini. Jangan marah. Jangan.
这一回你去了，竟是蓝高原3又3年，左3又3年，这一生间年有几天Kabulu ayam. Kabulu ayam. Kabulu ayam, kau di situ? Aku di sini. Itu penyakit Paman Cinsue kamu lagi. Dia memanggilmu untuk pulang sekarang. Kalau begitu, biar ku antar paman ke klinik. Nah, tidak usah repot-repot. Ini penyakit jantung tersembunyi. Tidak akan sembuh. Kau urus saja urusanmu. Penyakit tersembunyi apa? Kau duduklah. Setelah kau meninggalkan rumah, pemerintah datang kemari, melakukan investigasi. Aku bilang aku sendiri yang menyalakan api di Tongyang. Akhirnya aku dibawa pergi. Ditambah juga tidak ada yang mengurus aku. Kemudian aku terserang penyakit. Paman kenapa tidak pernah cerita pada aku? Itu hal sepele yang sudah berlalu. Untuk apa ku ceritakan? Kenapa bisa menjadi hal sepele? Paman tidak ceritakan padaku. Dan Bibi tidak cerita. Xiaoku tidak cerita. Takuang juga tidak. Siapapun tidak ada yang cerita padaku. Aku yang memintanya untuk tidak menceritakan apapun. Aku mengatakannya padamu karena baru terpikir. Aku tidak tahu kalau Paman begitu menderita. Aku akan merawatmu. Aku mohon jangan khawatir, Paman. Apakah kau hanya mencoba menghiburku atau bicara serius? Paman, aku dibesarkan olehmu. Paman masuk penjara gara-gara aku. Mana mungkin aku tidak merawatmu? Apa yang kau katakan itu membuat pikiranku tenang. Penyakitku sudah sembuh sekarang. Dan mulai sekarang, kita akan jadi keluarga yang sebenarnya. Kita memang sudah menjadi keluarga, Paman. Bulu ayam. Ya. Beberapa waktu yang lalu, aku sudah membaca situasi. Kau dan Ciu Yingji merupakan pilihan yang tepat bagi Paman. Dan pemerintah juga mendukung orang-orang untuk menghasilkan uang. Iya, Paman. Kedepannya, warga kampung bisa melakukan bisnis tanpa kekhawatiran. Paman mendukungmu. Iya, Paman. Aku ini bukan orang tua yang bingung. Aku masih bergantung padamu. Apa yang kumiliki sepanjang hidup ini akan jadi milikmu. Dua hal penting dalam kehidupan seorang pria adalah berkeluarga dan berkarir. Kau harus lebih kuat kalau kau ingin berjalan jauh. Aku akan mendengarmu, Paman. Aku sudah memikirkannya untukmu. Xiaoko! Xiaoko! Iya sebentar. Ketika kau masih kecil, aku selalu bercanda soal kalian. Coba tanya ibumu. Aku memperlakukanmu sebagai menantuku dan warga juga tahu. Bulu ayam,
Kau sudah pergi ke banyak tempat. Aku yakin kau pasti punya hati yang teguh. Aku tidak takut untuk membandingkan anak perempuanku, dan tidak ada satupun yang cocok untuk jadi istrimu. Hah? Tapi Paman. Hah? Maksudku, aku tidak pernah memikirkan itu. Kenapa? Ayah, aku tidak mau. Aku dan kakak. Aku tidak mau. Kau diam saja. Sia-sia aku membesarkanmu. Kau tahu aku bergantung padamu ketika aku tua nanti. Ibu, aku tidak mau menikah dengannya. Aku mau memberitahu ayah. Kau tidak berhak menentukannya, Xiaoku. Kau keluarlah sekarang. Ayah. Sudahlah, ayo. Aku sudah tahu apa yang kau pikirkan, Paman. Bagus kalau tahu. Sejak kecil, kau selalu tahu apa yang kau pikirkan. Apa boleh aku pertimbangkan lagi, Paman? Pertimbangkan apa lagi? Ini bisa menjadi lebih mudah karena kita anggota keluarga dan aku setuju denganmu. Tapi Paman, dulunya dia aku anggap sebagai adikku sendiri. Dan untuk kedepannya dia akan jadi istrimu. Oh, apa kau takut dengan keluarga Centakuang? Aku akan bicara dengan mereka. Aku akan buat mereka mengerti. Ya, kau tahu, seluruh hidupku aku hidup untuk muka dan juga martabat. Dan ingat, mulai sekarang kau harus menjauhi perempuan lain untuk terhindar dari gosip. Sedang menunggu siapa? Hei, siapa yang kau tunggu? Siapa? Oh ya sudah. Hai. Bagaimana keadaan pamanmu sekarang? Dia baik. Kamu mau kemana? Aku mau pergi ke kabupaten. Aku juga mau ke sana. Boleh numpang kan? Tapi aku pergi bukan Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kau duluan saja, biar nanti aku menyusul. Iya, baiklah. Tunggu. Apa itu? Untukmu, kau coba ya. Aku... Jangan sentuh. Tidak ada kaos kaki. Yichu, kau sangat licik. Kenapa tidak beritahu kami beli kaos kaki di mana? Iya, kau curang. Iya. Tenang saja, akan ku cari tahu kalau dia beli nanti. Tapi sayangnya aku tidak tahu di mana. Kau curang. Kau ini curang sekali. Mau menumpang. Berarti kali ini berat juga. Ayo masukkan barangnya. Ayo masukkan pelan-pelan. Awas, hati-hati. Bantu aku. Ayo, hati-hati. Ayo, Barang-barang yang lain. Sini, biar aku bantu. Ayo, cepat. Coba ini. Enak sekali. Ayo coba. Coba ini. Enak sekali. Ayo cepat. Betulan lagi apa? Kau beli di mana? Enak sekali ya. Tadi aku beli dekat kecamatan. Iya. Ayo makan saja. Enak kan? Oh, Dia pasti akan suka. Apa? Siapa dia? Sudah. Siapa dia? Kalian tahu. Awas ya kalau aku tahu. Sudah sana. Chen Jianghe. Nona, ini kantor kabupaten. Kau tidak boleh berteriak sembarangan. Gitu biarkan aku masuk. Tidak boleh. Tidak enak kalau ini sudah dingin. Tetap saja tidak boleh. Chen Jianghe. Nona, jangan berteriak. Jangan berteriak. Chen Jianghe.
Kau tidak menyangka ya aku menemukanmu di sini? Dimanapun bisa kau temukan. Oh ya, apa kau mencium sesuatu yang lezat? Pancake ya? Ini? Aku masih ada urusan yang belum diselesaikan. Dan kau juga harus bawa ini kembali. Ambillah. Tidak cocok ya? Biar aku tukar. Ini untukmu. Tidak perlu. Ini makanlah, masih panas. Kak, Shoko? kalian... Aku membawakan makanan untuk kakak. Kakak ambil saja. Ambillah, Kak. Kenapa kesini? Ayahku yang menyuruh aku kesini. Baiklah. Aku mengerti. Jangan sentuh! Itu adalah sepatuku! Kalau dia tidak suka, aku akan menjualnya lagi dengan harga yang tinggi. Kau tidak berpikir zaman apa sekarang ini? Masih ada pernikahan yang diatur. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan ayah kandungmu. Kenapa dia memutuskan sesuatu? Chen Jianghe, sebenarnya kau adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Kenapa dalam masalah ini kau harus bingung? Kenapa? Aku tidak bingung. Aku sangat jelas. Kalau dia ayah kandungku, masalah akan mudah diselesaikan. Iya. Aku adalah anak angkat. Aku dibesarkan olehnya dan semua warga. Waktu kecil aku membuat kekacauan dan membakar barang orang lain. Dia pasang badan dan menerima hukumannya. Dia sudah menderita begitu banyak karena aku. Kau tahu, aku masih belum membalas budi baiknya sampai sekarang. Bagaimana aku tega menyakitinya? Dulu juga sesepuh kampung sering sekali bercanda dengannya. Meskipun kelihatan bercanda tapi sangat serius. Jinsui, kau temukan menantu untuk diri sendiri ya. Jujur, waktu itu aku masih kecil. Tidak mengerti dengan baik apa maksud dari perkataan itu. Tapi Paman Jinsui menganggap itu serius. Jadi apa yang kau pikirkan dalam hatimu? Katakan padaku dengan jujur. Bagaimana posisi Luo Yusu di dalam hatimu? Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Kau ini, dalam hal perasaan yang paling ditakutkan adalah tidak jelas. Baiklah, beberapa tahun yang lalu, aku membantunya menetap dan kemudian aku melarikan diri. Aku melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Di dalam hatiku dia adalah adik perempuanku. Tidak ada perasaan lain dalam hatiku. Tapi itu kan dulu. Iya. Nah, lalu setelah kau pulang? Iya. Benar. Aku merasa sangat dekat ketika aku bertemu dengannya. Tapi aku merasa agak aneh. Aku terkadang saat bertemu dengannya, aku merasa bingung apa yang harus kulakukan. Dan aku tidak bisa mengatakan dengan jelas padamu karena aku tidak pernah jatuh cinta. Aku rasa dalam masalah yang berurusan dengan perasaan, kau harus jelas dan membedakannya. Membalas budi itu adalah satu hal. Kebebasan untuk menikah benar-benar hal lain. Dia begitu tergila-gila padamu. Lupakan saja. Sebaiknya jangan dibicarakan.
Ayo minum. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Aku sudah merekomendasikanmu kepada sekretaris kalau kau adalah orang kabupaten kita yang punya pengalaman yang sangat luas. Dalam periode ini, sebaiknya lakukan penyelidikan denganku saja. Baiklah. Ayo angkat, bantu aku. Apa di sini? Ayo silakan, yang ini saja, ayo. Ya. Iju, apa kau perlu bantuan? Tidak perlu. Ya sudah kalau begitu. Ayo lagi. Sudah. Aku lihat-lihat dulu sebelah sana. Tolong yang ini ya. Ada yang mau aku beli. Nyonya silakan pilih. Bagaimana? Lihatlah, masih Sudah kau siapkan segar-segar semuanya? Iya, bagus. Ah iya, ini dia yang ku cari. Ya, tunggu sebentar ya. Ini dia. Ya, nanti aku Duluan ya. Baiklah, Luijo, Juga di sini. tolong beli yang ini ya. Tolong terima dibungkuskan. kasih ya. aku ingin bicara denganmu sekarang. Apa ada waktu sebentar? Saja cukup. Bentar ya. Siapa tahu di sana masih ada Ada apa? Ini barangnya. Kita sering bertengkar soal Apa tidak bisa perdagangan bertukar? selama 2 tahun belakangan ini kan. Aku ingin minta maaf. Sedikit ya. Ini dia uang. Aku tidak bisa menerimanya. Kau harus bisa menerimanya. Sekarang karir Chen Qianghe sedang menanjak dan kau tahu itu. Kau jangan ganggu dia lagi.